Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Mutia Mufidah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking oleh Om Tubagus Wahyudi. Ya, langsung aja. Jadi di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang mahar, yang mana berlandaskan atas surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa shadaqatihinna nihlah fa in tibana lakum an syai'im minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a, yang artinya, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Quran Surah An-Nisa ayat 4. Kemudian untuk penjelasannya di sini aku ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan seperti ini. Firman Allah Ta'ala, wa atun nisa'a shadaqatihinna nihlah, berikanlah kepada wanita maharnya sebagai kewajiban. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan nihlah ialah mahar. Ada lagi yang mengatakan bahwa nihlah berarti kewajiban yang ditentukan besarnya. Dalam percakapan orang Arab, nihlah berarti sesuatu yang wajib. Kemudian di kalimat selanjutnya Allah berfirman, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah, janganlah kamu mengawini wanita kecuali dengan memberikan sesuatu kepadanya secara wajib. Tidak selayaknya menyebut mahar dengan sebutan bohong dan tidak benar. Seorang laki-laki harus memberikan mahar yang disukainya. Jika seorang istri berbaik hati dan memberikan mahar atau memberikan sebagiannya, setelah mahar itu disebutkan kuantitasnya, maka suami dapat memakannya sebagai makanan yang halal lagi baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in tibana lakum an syai'im minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan sukarela, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Hasyim meriwayatkan dari Sayar, dari Abu Sholih, dia berkata, ada kebiasaan jika seorang ayah mengawinkan putrinya, maka dia mengambil maharnya, sedangkan anaknya sendiri tidak. Maka Allah melarang perbuatan demikian dan menurunkan ayat, dan berikanlah kepada wanita maharnya sebagai kewajiban. Demikian pula menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir. Menurut Said Qutb, maksud surah An-Nisa ayat 4 ini adalah memberikan hak yang jelas kepada perempuan dan keperdataan mengenai mas kawinnya. Juga menginformasikan realitas yang terjadi di masyarakat jahiliyah, di mana hak ini dirampas dalam berbagai bentuknya. Misalnya, pemegang hak mas kawin ini di tangan wali, dan ia berhak mengambilnya untuk dirinya, seakan-akan perempuan ini merupakan objek jual beli, sedang si wali sebagai pemiliknya. Islam mewajibkan mahar atau mas kawin dan memastikannya untuk dimiliki si perempuan sebagai sesuatu kewajiban dari laki-laki kepadanya yang tidak boleh ditentang.
Islam mewajibkan si suami memberikan mas kawin atau mahar sebagai nikah atau pemberian yang khusus kepada perempuan, dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana halnya memberikan hibah dan pemberian. Said Qutb tidak menjelaskan secara eksplisit jenis mahar yang wajib diserahkan oleh seorang suami kepada seorang istri. Ia juga tidak menjelaskan waktu penyerahan mahar, apakah boleh tunai atau dihutang. Namun, mayoritas ulama menyebutkan mahar itu dalam bentuk barang, boleh disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah berlangsung, dan boleh ditangguhkan atau hutang sampai suami itu punya kemampuan. Quraisy Shihab menyatakan dari segi kedudukan mas kawin sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri. Mas kawin hendaknya bernilai materi, walau hanya cincin dari besi, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari segi pengajaran ayat-ayat Al-Quran. Jadi jelas ya teman-teman, kalau mahar itu sesuatu hal yang wajib dalam perkawinan atau pernikahan yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Tapi teman-teman pernah dengar gak sih, terutama nih teman-teman yang perempuan ya, kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebaik-baiknya perempuan ialah yang mempermudah maharnya gitu. Tapi perlu digarisbawahi juga nih, untuk para calon suami atau misalnya untuk laki-laki, mempermudah atau mudah di sini bukan berarti memberikan apa adanya atau memberikan sesuatu hal yang gak berharga gitu kan. Tapi mudah di sini bisa diartikan, nah tapi kan kata mudah itu relatif ya. Jadi untuk mudah di sini bisa disesuaikan atau dikondisikan dengan keadaan calon pengantinnya nanti. Oke, jadi segitu aja sedikit penjelasan tentang mahar dari aku. Semoga ada hal yang bisa diambil atau yang bisa bermanfaat ya. Untuk jelasnya lagi, teman-teman bisa cari sendiri di kitabnya atau misalkan searching di internet. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.